Dan nggak ada pikiran kalau nanti itu bakalan ada kejadian kayak gini juga mas. Nah itu loh. Biasanya walaupun supporter turun, itu mungkin cuma pukul mundur, pukul mundur, pukul mundur. Sing diherani mas, kenapa? Dari aparat ya aparat, ya mungkin nggak menyalahkan, ya? nggak oknum, nggak menyalahkan oknum lah. Kenapa? Padahal diregulasi sepak bola atau diregulasi FIFA, gas air mata ataupun senjata senjata api itu nggak boleh sampai gitu mas, sampai keluar gitu. Biasanya itu sebelumnya gas air mata ditembakkan biasanya apa mas? Kalau biasanya Gitu ya? bisa water cannon, mungkin itu water cannon masih jarang juga mas, Jarang juga ya? jarang juga. Kemungkinan kalau water cannon tuh siang hari main, terus dengan kondisi panas lah. Kadang yang meminta water cannon malah supporternya sendiri, tolong disiram, itu aja. Kalau selama ini sampai chaos gitu turun lapangan, kejadian 2018, Arema ditahan imbang 2-2 sama Persib Bandung. Itu malah lebih banyak kemarin mas, yang turun juga kayak gitu. Itu stadion juga full, tribun juga full semua. Itu nggak ada mas. Mungkin cuma yes, pemukulan biasa, biasa gitu. Cuma pukul mundur menghalau supaya supporter yang turun lapangan itu keluar lagi. Itu aja. Nggak sampai ada yang sampai keluar gas air matanya. Nah, ditembakkan itu mas. Jadi gas air mata yang kemarin dianukan itu pertama meluncur gas air mata itu di mana dulu mas? Kalau emang pertama kemarin ya yang gas air mata keluar emang di lapangan mas. Di lapangan emang keluar ya, itu emang keluar. Soalnya di situ kan juga banyak massa. Ya, mungkin dengan alasan biar massa itu kembali ke tribun lagi lah. Soalnya gini, di tribun itu sekarang posisinya ya udah pertandingan udah selesai, otomatis kan walaupun kecewa kan ya apa-apa ya kudu pulang gitu mas. Saiki jalan pulangnya ditutup, terus mau lewat mana? Dengan supporter masih numpuk di atas tribun situ, otomatis kan anak-anak mungkin ya berdesak-desak, mungkin ada yang keluar manjat keluar yang di atas ki sampai mengamankan korban, itu ada yang mas sampai diangkat juga sampai lewat lapangan apa pinggir itu ke ambulan, sampai ambulannya marani nanggene tribun berdiri di sektor antara 10 sampai 13 itu sektor sebelah selatan. Yang paling parah sektor sebelah selatan memang. Tuh. Yang banyak memakan korban mas. Banyak memakan korban di sana. Itu tribun berapa? Tribun antara tribun 10 sampai tribun 10, 11, 12 ya mas. 13. Antara 10 sampai 13 lah di situ. Biasanya gini mas. Kalau pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, kalau terjadi chaos, selama masih pintu dibuka mas ya, lampu stadion 10 menit setelah pertandingan itu udah mulai mati satu persatu. Mati satu persatu. Walaupun nggak dipukul mundur, walaupun masa sudah di lapangan turun lapangan, kalau lampu sudah mati itu keluar sendiri mas. Biasanya itu aja. Selama Mas Afi tahu ya. Sama itu. Tapi ini apakah dimatikan lampunya? Lampu bener-bener masih belum mati mas. Hidup semua mas ya? Masih hidup semua. Biasanya mas pintu itu ya. Pintu itu kira-kira 10 atau 15 menit baru itu mas. Baru dibuka itu. Gini, mungkin bisa lebih mas. Soalnya habis ada tembakan gas air mata di bawah. Terus gas air mata itu naik ke tribun, tembakan pokok dalam waktu gini mas, dalam waktu nggak ada 1 menit kok mas itu mas, dari bawah lapangan naik ke tribun timur dulu, ya? Tribunnya Mas Jules, agak ke sini agak arah utara dikit, dan di situ masih banyak penonton yang masih numpuk di situ mas. Mungkin waktu itu udah asap sudah numpuk di situ, supporter banyak yang makin turun. Soalnya apa? Gak mungkin juga mas berlindung di situ. Soalnya kan ya sudah asap namanya mas, gas air mata. Ya wis mata, pernafasan itu. Panas juga gitu. Panas juga mas. Orang di VIP aja
kena angin itu iku lho Mas. Terasa Mas ya. Terasa perih nang mata. Aku juga ngerasain cukup Sampai perih. berapa lama rasanya itu Mas? Sampai pulang pun, sampai di rumah itu masih ada Mas, perih-perih dikit itu. Apalagi di tribun yang lain. Nah, soalnya itu masih di dalam stadion loh ya. Masih dalam stadion. Nanti belum keluar stadion itu ada tembakan lagi. Di luarnya itu. Di luar stadion ada tembakan lagi. Yaitu setelah ditembakkan ke tribun selatan. Nah, di situ mulai semakin banyak penonton semakin turun. Soalnya mengamankan semua Mas. Di situ mulai berjatuhan korban. Mulai berjatuhan korban. Habis itu pertandingan selesai. Terus habis pertandingan selesai, tak lihat biasa. Kalau biasanya emang Aremania setelah selesai pertandingan itu ada yang turun nyamperin gitu. Turun nyamperin, habis itu nyamperin tak lihat biasa sama salaman atau cuma bicara buat mensupport atau gitu, atau mengungkapkan gitu, atau mendatang gitu, mendatang ya biasanya gitu, atau memeluk gitu toh. Kan tidak mungkin lah sesama supporter apalagi Ya. pemainnya sendiri kita lukai kan nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Mungkin kalau yang jelas, kalau perkiraan saya itu kalau meluapkan kekecewaannya mungkin ya cuma merusak gitu aja, merusak Tidak sampai bentrok fasilitas, ya? nggak mungkin kalau Sama bentrok supporter sama, nggak mungkin. Itu di saat peluit selesai panjang itu berarti supporter pemain Persebaya itu langsung meninggalkan tempat Pak? Langsung meninggalkan tempat, cuma official Arema sama pemain Manajemen aja, ya? ya manajemen itu ngasih aplaus saja buat Aremania. Nah gitu. Jadi Pak, di saat 90 menit itu kan Pak, itu Pak Muklit masih di dalam, Masih di dalam. Dan chaosnya itu di saat apa itu Pak? Pas adanya gas air mata gitu Pak. Pertama kali gas air mata tuh di mana Pak? Monggo. Pertama waktu banyaknya supporter masuk ke lapangan, pertama kali itu gas air mata nggak ditembakkan, tapi ditaruh di lapangan-lapangan gitu, kayak ditaruh di pinggir lapangan gitu. Itu terasa Pak di tribunnya Pak Muklis? Belum terasa, ternyata itu masih ricuh gitu di yang itu agak keluar lah. Ternyata waktu aku lihat loh masih banyak rek lah. Ternyata yang di tribun 13 sama 14 itu ditembakkan langsung ke tribun. Tuh sakit lu banyak ya. Habis itu sini bingung nggak lah, saya aja yang di VIP itu ya, agak lebih dekatan sama tribun 14 itu. 13 sama 14 kan dekat sama VIP juga. Itu yang 13 14 itu ditembakkan gas air mata. Itu sampai ke VIP juga. Tapi rasanya mata pedes agak mata pedes. Nah, alhamdulillah ya saya bawa cewek, bawa istri. Lah, istri duluan, saya ikut istri keluar. Lah posisi saya keluar itu di dalam masih rame. Masih itu ya, chaos gitu Pak ya. Masih rame lah gitu. Apa itu enggak? Pokoknya itu hijau. Ada aku lihat tuh. Sama. Kemungkinan aku dengar itu kayak pintu 13-14 itu bingung keluar di situ. Dua tribun itu. Aku lihat tuh bingung keluar, aku lihat. Tapi saya gak berpikiran, maksudnya saya juga masih bingung masa mata pedes. Saya mampir ke itu kena anginnya aja Pak ya? Kena anginnya aja. Saya coba mampir ke musola, cuci muka. Itu pun aku nggak lewat tengah Mas. Kalau lewat tengah di situ juga dikasih gas air mata. Berarti lewat mana itu Pak? Saya mencoba minggir ke sebelahnya kayak samping pinggir itu ke trotoar, itu sampingnya sawah. Meripet di situ aja. Oh, lewat situ ya? Ya lewat situ. Di luar itu tetap ada terjadi. Terjadi, aku lihat tapi saya fokusnya gimana caranya saya keluar dari stadion dulu. Gimana biar saya nggak kena ricu lah. Saya keluar, pintu keluar, mau cari motor. Lah motor saya itu alhamdulillah dekat sama pintu keluar sama parkiran sama pintu keluar. Saya ambil dekat, ketemu motor. Habis itu saya keluar pelan-pelan. Nah kok pelan-pelan kalau saya belok kiri ke arah rumah sakit umum Kabupaten Malang, saya ngiri. Ternyata di situ ada mobil polisi udah dibalik dan sama supporter mau dibakar. Loh, ini ada supporter itu ada mobil, ayo balik kanan. Saya mencoba balik kanan lewat ke daerah Gondang-Legi, lewat sana Gondang-Legi. Di situ saya hampir ketemuan itu 2-3 orang lah, kalau enggak 5 orangan gitu. Itu ketemu berbarengan sama
anak yang kena gas air mata, nggak tahu itu udah meninggal apa itu masih pingsan, dibawa sama motor, mir, lu ada orang sakit, itu keluar itu 4 sampai 5-an saya. Habis itu lihat dari situ, wis aku fokus cari keluar dari stadion. Cari aman dulu. Cari aman dulu. Karena membawa istri itu kan. Ya, saya keluar itu kan lewat situ itu kurang lebih itu Mas. Lewat situ kan lewat jalan jalan tikus intinya. Enggak lewat jalan gede. Kalau di luar jalan tikus itu macet itu. Jadi perjalanan saya itu nyampe rumahnya kurang lebih jam 1. Nyampe pas jam 1 pas, tak cek teman-teman di grup, ternyata banyak yang meninggal. Jadi Pak mau tanya, itu yang paling banyak memakan korban kan Tribun 13, 14 itu Pak, ya. Kurang lebih Tribun itulah. Ya. Itu berarti dekat dengan VIP Pak ya? Dekat, itu sebelah kanannya dari VIP. Oh, itu Tribun yang banyak memakan korban itu yang sampai temboknya dijebol itu Pak ya? Kan ada tembok yang dijebol itu. Itu Tribun 13 kan? Iya, itu yang Tribun itu yang ditutup itu. Yang banyak meninggal itu Pak. Itu kebanyakan yang menonton itu ibu-ibu atau anak-anak atau campur Pak? Nah, kebanyakan. Kalau kebanyakan di Tribun situ kebanyakan itu banyak anak-anak sama cewek karena di situ khusus buat penonton loh, bukan supporter. Murni penonton. Pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak, kan insya Allah kan jenengan sendiri bertemu sama teman-teman, apalagi bertemu sama saksi yang alhamdulillah masih hidup. Apa pesan-pesan untuk biar teman-teman pada tahu Pak, biar nggak liar berita di opini ini kan macam-macam Pak. Jadi pesan-pesan apa Pak? Pesan-pesan gini, kalau dilihat dari kejadian ini, dari awalnya aja emang butuh sebuah kesiapan, kesigapan. Nggak itu panpel, aparatnya itu juga perlu, maksud dalam arti juga sebelum itu harus benar-benar dilatih secara psikologi kalau menghadapi kayak gimana sih itu. Nggak, kita harus kan itu nggak sesuai SOP. SOP-nya FIFA itu nggak boleh pakai gas air mata. Tapi itu udah tahu apa belum? Polisi mungkin nggak tahu. Taunya gimana cara kita menghalau supporter lah. Supporter itu penonton loh, bukan gangster loh. Arema itu bukan gangster tapi supporter, bukan penjahat, tapi penonton.